Simpan uangmu dengan rapat, ikat dengan karet, kasih kaca, atau kasih ayat suci Al-Quran di tempat penyimpanan uangmu, agar tuyul tidak bisa mengambil uangmu. Teman-teman pasti sering mendengar tentang kisah hantu tuyul. Hantu yang sering digambarkan sebagai anak kecil yang gundul dan pandai dalam mencuri uang. Tuyul memang sangat terkenal sebagai salah satu makhluk halus yang ada di Indonesia, bahkan kepopulerannya melebihi hantu lainnya. Banyak orang sudah mengetahui tentang tuyul, namun tak banyak dari mereka yang tahu tentang asal mula tuyul. Kali ini Goang TV akan berbagi kisah asal-usul tuyul yang sudah dilansir dari berbagai sumber. 1. Dari hasil aborsi. Menurut cerita yang beredar, hantu tuyul ini berasal dari janin manusia yang mati sebelum dilahirkan. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang memanggil sosoknya melalui ritual tertentu. Ritual itu sekaligus menjadi perjanjian antara pelaku dan sosok tuyul dalam pesugihan yang menjadi tujuan mereka. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, kebiasaan tuyul mencuri uang tak terlepas dari adanya manusia yang memanfaatkannya sebagai jalan pintas untuk cepat kaya pesugihan. Sosok tuyul dipercaya akan tinggal dalam patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan keluar jika diundang menggunakan darah manusia segar. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk menuruti perintah mencuri uang saat malam hari. 2. Penemuan Azazil. Iblis yang diambil dari darah haram, janin manusia, hasil aborsi. Dengan memanfaatkan penjelasan Allah dalam kitab suci Al-Quran tentang proses generasi manusia, yaitu dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya hingga sempurna dengan otak dan lain-lainnya. Selama 1370 tahun Azazil putra iblis mengamati darah yang gagal menjadi tubuh manusia sempurna. Hal itu disebabkan karena hal yang tidak wajar. Dari segumpal darah tersebut dapat berkembang menjadi organ-organ vital manusia. Dengan darah atau segumpal daging yang dipaksa keluar dari rahim itulah Azazil membuat satu terobosan baru di generasi berikutnya. Namun ada kendala yang ditemui, bahwa makhluk baru tersebut sangatlah lemah tanpa bantuan manusia. Hingga akhirnya Azazil mencari manusia yang putus asa sebagai pendukung makhluk baru tersebut. Pada intinya tuyul ini harus diarahkan dan disusui atau diberi makan layaknya manusia. Akan tetapi harus dari hasil dan barang haram. Perkembangan makhluk ini sangatlah terbatas, oleh karena hal yang tak jelas tuyul sangatlah sulit dan seringkali gagal beregenerasi. Seperti layaknya jin, sosok yang disebut tuyul juga bisa memindahkan barang. Hanya saja, antara satu jin dengan jin lainnya berbeda kemampuannya, sebagaimana layaknya manusia. Ada jin yang bisa memindahkan barang berat, sebagaimana ada manusia yang bisa angkat berat. Jin juga bisa mencuri sebagaimana manusia bisa mencuri. Kasus orang yang merawat tuyul juga pernah terjadi di masa silam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan tentang tokoh sufi yang mengaku telah menyatu dengan Tuhannya. Dia memiliki atribut khusus, terkadang setan membantunya. Suatu ketika, dia bersama pengikutnya di Bukit Abu Kubais, kemudian pengikutnya minta manisan. Kemudian dia pergi ke tempat tertentu yang tidak jauh dari markasnya. Lalu dia kembali dengan membawa sepiring manisan. Masyarakat pun mencari tahu kejadian sejatinya. Ternyata sepiring makanan itu berasal dari toko manisan di Yaman, yang dibawa oleh setan ke tempat itu. Nah, dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tuyul adalah makhluk yang sangat lemah, dan tentu derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Anehnya banyak manusia yang malah mengharapkan bantuan mereka, padahal jelas-jelas mereka statusnya di bawah kita. Idealnya orang itu meminta bantuan pada yang lebih dari dirinya. Ada peribahasa mengatakan jangan bergantung pada akar lapuk dan jangan mendirikan bangunan di atas pasir. Artinya, janganlah kita mengharapkan bantuan dari sesuatu yang jelas-jelas tidak dapat membantu kita, dan jangan mencari resiko yang jelas-jelas nyata di depan kita. Dalam situasi apapun hendaklah kita meminta bantuan Allah dan berserah diri padanya. Pasti akan ada jalan atau solusi,
Entah dari siapa atau lewat mana, Allah punya cara sendiri yang terbaik bagi umatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika suka dengan video ini. Dan subscribe jika ingin mendapatkan info-info tentang mitos dan cerita hantu. Terima kasih.